Yu Daoseng tersenyum menghina. 50.000 orang? Apakah ini batas yang Anda lihat? Jenderal Iblis yang hadir masih agresif. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani berbicara omong kosong. Lagi pula, di mata Yu Daoseng, ada terlalu banyak makna yang dalam. Sanggahan sebelumnya juga membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka memiliki cara untuk membenarkannya. Tetapi mereka semua adalah kata-kata yang dibuat-buat. Dan mereka tidak masuk akal dan beralasan seperti Yu Daoseng. Jelas, semua orang yang hadir tidak sombong sampai saat itu. Mereka semua tidak mau menjadi burung pertama, hanya menunggu Yu Daoseng mengungkapkan kekurangannya. Melihat semua orang terdiam, Yu Daoseng tersenyum santai. 50.000 orang. Apakah kamu tahu 50.000 orang macam apa ini? Mari kita bicara tentang orang-orang percaya ini sendiri. Meskipun mereka baru saja mencapai kekuatan ksatria, menurutmu berapa lama mereka telah melonjak? Sudah kurang dari 6 tahun sejak berdirinya kuil penguasa cahaya hingga hari ini. Aku akan memberimu satu berita lagi. Sebagian besar orang percaya di kuil penguasa cahaya adalah orang-orang biasa yang dipilih oleh kekuatan lain. Mereka adalah bagian yang tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun. Dengan kosakata Yu Daoseng yang nyaring dan kuat, setiap kata seperti ketukan drum, mengguncang hati mereka yang hadir. Dan di luar nada yang kuat ini, makna di balik kata-kata itu bahkan lebih mengerikan. Dalam waktu kurang dari 6 tahun, dari manusia yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipilih, pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria telah dibudidayakan, yang berarti bahwa jika mereka memiliki sumber daya yang lebih baik, orang-orang ini akan menjadi makhluk yang lebih kuat. Hanya sedikit lebih dari 5 tahun, kecepatan perkembangan yang mengerikan. Semua orang diam, dan tidak ada yang mau berbicara saat ini. Apalagi yang bisa mereka katakan? Apakah Anda ingin menggali berita yang membuat mereka merasa terintimidasi, dan kemudian mendapatkan berita akurat yang bahkan membuat mereka sulit bernapas? Yu Daoseng berani mengatakan bahwa dia secara alami tidak takut pada iblis untuk memverifikasi. Ini juga, seorang jenderal iblis ragu-ragu untuk berbicara. Yu Daoseng hanya tersenyum, dan tidak menerobos apa yang belum dia selesaikan. Memang keterlaluan, tapi inilah faktanya. Fakta yang bisa ditemukan selama kamu memasuki kuil penguasa cahaya. Ketika kengerian di hati orang-orang ini berangsur-angsur berlalu, nada bicara Yu Daoseng menjadi lebih lembut. Dia melihat pria gemuk di sampingnya, dan kemudian pada Kaisar Iblis. Tidak banyak orang kuat di bawah penguasa cahaya saat ini, dan kekuatannya sangat bervariasi. Lin Bai, Li Yun, Zhao Wuling, Matt, dan Lao Sai. Orang-orang ini tidak dapat diprediksi. Saya ingat bahwa beberapa waktu lalu, Kaisar Yan mengirim orang untuk menanyakan berita di kuil penguasa cahaya, dan dia dengan mudah dimusnahkan oleh Penatua Sai. Adapun siapa Kaisar Yan, kamu bisa menebaknya sendiri. Setelah Yu Daoseng mengatakan ini, semua binatang iblis yang hadir terdiam. Selain itu, kali ini benar-benar tidak ada keheningan kebetulan, keheningan total, bersama dengan hati arogan mereka, jatuh. Di depan perbuatan keterlaluan dari kuil penguasa cahaya, semua harga diri mereka hancur. Terutama kalimat terakhir Yu Daoseng memberi mereka pukulan besar. Di alam abadi, Mahkamah Agung-Agung pada awalnya adalah target para binatang buas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Kaisar Yan? Salah satu dari 4 kaisar, Yan Huang, bahkan jika dia memiliki berkah dari tubuh iblis, di alam yang sama, masih belum banyak pembangkit tenaga listrik absolut yang bisa mengalahkannya. Dan keberadaan yang cukup kuat, kuil penguasa cahaya berani memprovokasi, dan mereka masih hidup dan aman. Kejadian ini sendiri merupakan kejutan besar. Bahkan Kaisar Iblis pun terdiam. Saat itu, dia menentang opini publik dan menggunakan Demon Sovereign sebagai gelar kehormatannya, untuk menetapkan standar 4 penguasa Mahkamah Agung. Sekarang Kaisar Iblis belum mencapai tujuan mulia ini. Dia benar-benar jatuh, dan dia bahkan tidak tahu apa tujuannya. Ini jelas bukan jawaban yang mereka inginkan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, Kaisar Iblis memandang Yu Daoseng. Bahkan jika apa yang kamu katakan masuk akal, Yu Daoseng langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, apa yang saya katakan tidak masuk akal. Apa yang saya katakan di sini penuh dengan omong kosong. Saya hanya anak yang bodoh. Anda tidak perlu menganggap serius apa yang saya katakan. Yu Daoseng tiba-tiba mengubah kata-katanya. Dapat dikatakan bahwa dia menyerahkan sekelompok setan ke pertunjukan. Retorika macam apa ini? Aku baru saja bersumpah. Tapi sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran. Apa ini? Namun, Yu Daoseng tidak terburu-buru, perlahan-lahan menyapu semua binatang buas di aula, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Kaisar Iblis. Pada saat ini, Yu Daoseng melihat banyak mata, bingung, ragu, dan tertekan. Apa yang mereka inginkan bukanlah jawaban dan penyangkalan dangkal di depan mereka. Tetapi mengikuti pikiran mereka, visi Yu Daoseng menjadi lebih cerah. Diam-diam mengirim transmisi suara ke pria gemuk itu. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk mengatakan itu? Apakah akan terlalu berat untuk dikatakan? Gumaman tidak puas pria gemuk itu tiba-tiba datang. Kamu bocah bau.
ketika aku mengikuti Lord of Light untuk bertarung di kuartet, kamu masih tidak tahu harus kemana. Cepat tutup mulutmu. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Anda meragukan saran saya sekarang, dan Anda meragukan profesionalisme saya dalam mengendalikan World of Warcraft. Taruh saja 100 hati di atasnya. Binatang tidak pernah makan hal-hal yang lembut, seperti masokis. Semakin Anda mendorong mereka ke tanah, memarahi dan memukuli mereka, mereka akan merasa lebih bahagia, dan mereka akan semakin percaya diri. Maksud saya, jika sesuatu terjadi padamu, mungkinkah aku memberimu hidupku, kakek gendut? Fatih sekarang menjadi penampilan, mendalam, seorang senior, dan ada rasa kepuasan diri yang tersirat. Mengambil resume ini, itu membuat banyak orang merasa kagum. Terutama dalam pertempuran dengan penguasa cahaya, kemuliaan semacam ini sudah cukup untuk membuat banyak orang percaya cemburu. Pria gemuk itu mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan menambahkan. Pada masa itu, Tuan Guangzhou secara pribadi meminta saya untuk mengambil tindakan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Jika Anda mengatakannya dengan cara lain, saya benar-benar tidak peduli dengan Anda, kakek gendut. Yu Daoseng sedikit skeptis. Pertama-tama, Fatih memang sudah lama bersama Qin Yichen. Meskipun kedua belah pihak tidak memiliki keintiman yang keterlaluan, dan mereka tidak membahas masalah besar bersama sepanjang hari, identitas wali yang tepat tidak sebanding dengan orang biasa. Adapun kepercayaan, itu adalah posisi baru yang ekstrim. Memegang senjata berbahaya seperti Warcraft di tangan, satu langkah yang salah akan menghancurkan seluruh kuil penguasa cahaya dan Warcraft bersama-sama. Menyerahkan soal Warcraft ke Fatih sudah cukup untuk melihat kepercayaan Qin Yichen yang tak tertandingi pada Fatih. Tapi izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kepribadian Fatih yang bersemangat, dia benar-benar tidak yakin. Dari sudut pandang saat ini, tindakan Fatih agak terlalu bersemangat untuk ditunjukkan, tidak seperti gaya mantap yang selalu ada di sisi Qin Yichen. Setelah keheningan singkat, Yu Daoseng menggertakkan giginya. Oke, kalau begitu aku akan memberikan hidupku untuk menemani pria itu. Hari ini, aku harus memberi orang-orang ini sedikit pencegah.